Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santrinya malah kurang semangat, nggak ada suaranya, kalah sama ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita yang berkumpul selalu bersyukur atas nikmat umur kepada Allah yang Maha Ghafur dan tidak takabur. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Dan semoga kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan kultum yang berjudul 3 dosa besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari yang namanya salah dan lupa. Bahkan dari zamannya Nabi Muhammad SAW, dari zamannya Nabi Adam pun, dari dulu manusia memang ditempatkan di yang namanya salah dan lupa. Sekelas Nabi pun pernah melakukan kesalahan dan lupa, apalagi kita sebagai manusia biasa. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita ada saja kesalahan yang kita lakukan. Benar apa benar? Atau ada di sini santri atau ibu atau bapak yang merasa tidak pernah salah atau tidak pernah lupa? Angkat tangan. Kayaknya nggak ada deh. Sekelas nabi, ustadz, ustazah, santri, atau kita setiap hari ini yang selalu menjalani kegiatan sehari-hari, pasti ada yang namanya salah dan lupa, dan itu adalah hal yang lumrah. Tetapi perlu kita ketahui, sebaik-baik manusia yaitu yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat kayak gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang solih yang tidak pernah merasa salah. Nah, jadi ketika kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang namanya lupa dan salah itu lumrah, tetapi ada waktunya kita harus mengingat bahwa kita adalah hamba Allah yang berada dalam kesalahan dan dosa. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti memberikan peluang kita selalu melakukan kesalahan dan dosa. Karena kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari ada yang namanya buku amal ibadah kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kebaikan pasti akan tercatat oleh malaikat. Ketika kita membicarakan tentang dosa, apalagi dosa besar, sebenarnya ada banyak. Tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 dosa besar.
Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Israku billahi wa syahadatus zur, yang artinya menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan sumpah palsu. Nah, ketiga dosa besar ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan adalah dosa yang mana sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, al-israku billahi, menyekutukan Allah. Nah, dosa yang pertama ini adalah rajanya dosa. Perlu kita ketahui, Allah itu sebenarnya maha pencemburu. Allah nggak mau yang namanya diduakan. Padahal di luar sana, sahabat kita, bahkan yang masih seiman, banyak sekali yang masih melakukan yang namanya syirik. Syirik ini adalah menyekutukan Allah. Mereka menganggap benda-benda mati atau makhluk-makhluk yang lainnya sebagai Tuhan mereka. Padahal sudah jelas yang namanya Tuhan kita yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua yaitu wa'uququl walidain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa yang kedua yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kita sebagai anak, terutama kepada ibu, sebaiknya kita dan wajib hukumnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi seorang ibu. Ibu itu hatinya mudah rapuh. Ketika kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita, terutama ibu kita, hati seorang ibu itu merasa sakit. Jangankan membantah, ketika kita diperintahkan oleh ibu kita, lalu kita mengatakan ah atau kita sudah dikatakan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, tak lupa pula kepada ayah kita. Mentang-mentang ayah kita nggak ngelahirin kita, berarti kita juga bisa durhaka. Enggak. Yang namanya ayah, dia tidak pernah lelah. Malam menjadi siang, siang menjadi malam hanya untuk anaknya, hanya untuk istrinya. Mereka rela berkeringat setiap hari hanya untuk menafkahi keluarganya, terutama membahagiakan kita sebagai anak. Dan dosa yang terakhir yaitu wasyahadatus zur, sumpah palsu. Nah, ini dosa yang sering banget kita temui, apalagi di dunia perdagangan. Sering nggak kita menemukan pedagang yang membuat janji palsu? Sering nggak? Sering. Jangankan pedagang, kita yang tidak berdagang pun, yang bukan seorang pengusaha, sering melakukan janji-janji palsu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sumpah palsu adalah dosa besar. Karena apa? Sumpah palsu ini nantinya akan merugikan orang lain atau mengkhianati orang lain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ketika kita tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik, lisan kita hanya digunakan untuk bersumpah palsu, mengatakan hal-hal yang kotor, maka kata Rasul hendaknya kita diam. Nah, ketiga dosa besar ini adalah yang mana sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan diri kita sendiri sering lalai dengan tiga dosa besar ini. Nah, perlu kita ketahui, karena kita sebagai hamba Allah yang insya Allah selalu menuntut ilmu, ketika ilmu yang kita sudah dapatkan hendaknya kita amalkan. Ketika satu ilmu, dua ilmu, tiga ilmu kita ketahui, maka hendaknya kita mengamalkan. Ketika kita sudah tahu ilmunya, maka terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita sudah tahu ilmunya tapi masih melanggar, maka hukumnya sudah dosa.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, sepenuhnya datangnya dari saya sendiri, dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat undur maqala wa la tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.